Saudara-saudariku, setiap hari adalah kesempatan berahmat untuk kita untuk belajar. Materi pelajaran kita adalah setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Gurunya adalah orang yang kita jumpai dan juga pengalaman itu sendiri. Karena itu saudara dan saudariku, dikala kita sanggup untuk memberi makna terhadap setiap pengalaman yang kita alami, maka serentak pada saat itu kita secara perlahan-lahan berlangkah dalam hal yang positif, yakni akan menjadi semakin rendah hati, menjadi orang yang semakin terbuka, dan pada akhirnya dipenuhi dengan sukacita dan kebijaksanaan. Karena itu kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, itu kita belajar juga dari orang yang sabar, yang lemah lembut, dan juga dari orang yang rendah hati. Kita belajar keuletan, ketekunan, rajin, telaten, sistematis, dan juga terprogram. Itu kita bisa belajar dari orang yang sama, yang ulet, yang tekun, telaten, sistematis, dan juga terprogram. Kita belajar berpikir dan bertindak pragmatis, taktis, dan result oriented juga dari orang yang sama. Juga kita belajar menghargai, mendengarkan, memahami, dan juga mau mengerti tentang sesama, juga dari orang yang seperti itu. Atau juga kita belajar berpikir positif, berorientasi positif, dan juga bertindak positif. Juga kita belajar dari orang yang berpikir positif, berorientasi positif, dan juga bertindak positif dalam hidup setiap hari. Demikian juga kita belajar bijaksana, arif, hikmat, dan juga penuh pengertian, juga dari orang yang arif, bijaksana, dan penuh pengertian dalam kesehariannya. Atau juga kita belajar menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, juga kita belajar dari orang yang melakukan hal yang sama. Karena itu singkatnya saudara dan saudari, dalam kehidupan setiap hari itu adalah kesempatan untuk kita belajar. Materi pelajarannya adalah pengalaman dan peristiwa hidup kita sendiri, dan gurunya adalah orang yang kita jumpai dan juga pengalaman itu sendiri. Maka benarlah orang bilang bahwa keluarga adalah sekolah pertama dan utama, dan guru utamanya adalah orang tua itu sendiri. Dikala orang tua sanggup mewariskan nilai-nilai baik, hal-hal positif dalam kehidupan setiap hari, maka serentak orang yang berasal dari keluarga itu akan belajar hal yang sama. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohon, tetapi kalau pohonnya tumbuh di tanah yang kemiringan, pasti buahnya tidak pernah dekat, begitu. Maka keluarga kalau hidupnya miring, pasti anaknya juga lebih miring lagi. Hari ini Yesus mengajak kita, barang siapa mau mengikuti aku, mereka pertama harus menyangkal dirinya, dan yang kedua mereka harus memikul salibnya. Apa yang Yesus mau? Atau apa yang Yesus maksudkan dengan menyangkal diri? Pertama-tama yakni kita mesti berjuang untuk melawan egoisme diri kita yang berlebihan, dan kemudian kita mengikuti kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, kita berjuang untuk menempatkan prioritas utama yakni kehendak Tuhan. Lalu sesudah itu baru prioritas yang lain, diri kita, kebutuhan kita, atau hal-hal lainnya. Lalu yang ketiga yakni itu kita mengutamakan melayani daripada dilayani, melawan kecenderungan duniawi. Itu maknanya menyangkal diri. Lalu yang kedua yakni memikul salib. Memikul salib itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap kita memiliki salib kita masing-masing. Ukuran, model, bentuk, panjang, dan beratnya itu berbeda-beda. Lalu dalam memikul salib ada beberapa cara, ada beberapa hal yang mesti kita buat. Pertama, supaya kita bisa memikul salib kita, harus menerima bahwa kita punya salib. Lalu kalau kita sudah bisa menerima itu, merangkul, memeluknya, maka dengan itu yang kedua, kita bisa memikulnya dengan senang hati. Dan yang ketiga, jangan pernah membanding-bandingkan salib yang kita punya dengan salib yang orang lain punya. Karena di saat kita membandingkan, serentak pada saat itu menjadi sukar
untuk kita bisa memikul salib yang kita punya. Karena itu baguslah kalau kita berhenti untuk membanding-bandingkan salib yang kita punya dengan salib yang orang lain punya. Karena salib yang kita miliki adalah yang cocok dan pas untuk kita dan sanggup untuk kita memikulnya. Karena itu saudara dan saudari, pernah satu kali ada orang yang mengeluh karena salibnya terlalu berat. Maka ia datang kepada Yesus dan meminta kalau boleh itu salibnya diganti. Lalu Yesus dengan sangat murah hati dan menerima permohonan orang itu. Lalu membawa orang itu ke suatu ruangan kurang lebih besarnya seperti ruangan gereja ini. Lalu dia bilang, kalau begitu tinggalkan salib yang kamu punya sekarang, yang kamu pikul sekarang di sini. Dan kamu mulai coba memilih salib dari yang pertama ini nanti sampai dengan yang terakhir ini, kamu jalan keliling memilih salib mana yang kamu suka. Lalu dia mulai coba lepaskan salibnya dan mengangkat salib berikutnya. Dia coba, wah yang ini terlalu berat. Lalu dia pikul yang berikutnya lagi, dia coba angkat, bergerak pun tidak salibnya, terlalu berat. Lalu dia coba lagi, dia juga rasakan yang ini terlalu berat. Semakin dia coba, salib-salib yang ada itu semakin tak terpikulkan. Dan dia coba satu sesudah yang lainnya sampai pada yang terakhir dia temukan. Dan dia angkat dan begitu ringan. Dan dia katakan, Yesus, yang inilah yang salib yang aku mau pikul setiap hari. Lalu kemudian Yesus katakan, sebelum engkau memikul, ya, tolong kau lihat di belakangnya, karena setiap salib itu ada tertulis nama. Lalu dia putarkan salib itu dan melihat di belakangnya dan tertulis namanya sendiri. Ternyata salib yang paling ringan dari ruangan besar itu adalah salibnya sendiri. Karena itu saudara-saudari, mari dalam kehidupan setiap hari kita datang kepada Yesus, membawa salib yang kita punya, memikulnya dengan senang hati. Karena saudara-saudari, memang kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam memikul salib kita, pasti susah, pasti tidak sanggup. Tetapi dikala kita mengandalkan kekuatan Tuhan bersama kita untuk memikulnya, pasti bisa. Karena itu semoga hati Yesus yang adalah sumber kebijaksanaan senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita dalam hidup setiap hari, sehingga kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita, damai, dan kebijaksanaan.